Balik lagi bersama gue Indra Kusuma di sini. Materi gue hari ini tentang Spamzilla. Ini adalah cara untuk mencari expired domain. Sebelumnya gue udah pernah ngasih materi, berarti ada materi ketiga tentang expired domain. Yang pertama itu expireddomain.org, terus yang kedua .com, dan sekarang adalah Spamzilla. Spamzilla ini diantara mereka bertiga adalah posisinya lebih baik. Seperti bisa melihat di depan, dia ada yang bagian free-nya dan juga ada yang bagian standar. Harganya seperti lu lihat sangat jelas. Lu juga bisa pakai yang free-nya, tapi di sini terbatas hanya untuk 25 domains. Makanya karena ini bisa dipakai untuk free, gua akan kasih lihat bagaimana caranya untuk mencari expired domain menggunakan Spamzilla. Kita langsung aja. Seperti ini penampakannya kalau misalnya lu udah register. Bisa lu lihat ini sebanyak 3 juta domain, tapi ini kan campur-campur semua ya dari berbagai negara. Untuk kita mempersingkatnya, untuk meringkasnya, kita bisa menggunakan yang namanya filter di sini. Ini nih ikonnya kayak gini. Gua nggak mau pakai country TLD, gue diselect semuanya. And then gue juga tidak pengen pakai anchor language, site language-nya gue diselect semua. Anchor language yang sama gue diselect semua, tapi gue pilih yang Indonesia, kodenya ID. Site language yang juga sama, kodenya ID, gue cari. Oke, sip. Terus di bagian sini gue pengen munculnya sebanyak-banyaknya, misalnya 500, and then gue juga pengen ada Google Index-nya. Oke, udah cukup segini. Habis itu sama seperti expired domain. Habis itu gua klik apply filter. Kita cek ya domain-domain Indonesia yang expired. Nanti akan gue jelasin maksud-maksudnya di sini seperti apa. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, di sini sudah sangat lengkap. Di sini ada Majestic backlink-nya, ada Majestic referring domainnya. Ini topik dari niche dari domain di sini ada di sini semua. Contohnya adalah komputer, terus ini adalah komputer, open source, sport badminton, software internet, and komputer untuk berandasehat.com. Itu adalah topiknya. Di sini language. Nah, yang paling enak di sini nih ada yang namanya Mozbar. Dia ada punya domain authority dan page authority dari Moz, sudah lengkap. Jadi lo tidak perlu lagi ngecek pakai bulk checker Moz yang capek gitu kan bolak-balik. Di sini semua udah ada, dia udah ngasih, udah lengkap. Terus di sini juga ada age-nya, umur dari domain bisa lo lihat, and then di sini spam score ini paling bagus. Karena kalau misalnya domain itu terlarang, di sini nanti akan dikasih tanda X. Kalau yang kayak begini hijau-hijau ini berarti lolos, clean. Bisa lo lihat ini semuanya clean. Terus di sini ada Spamzilla redirect, berapa sering domain ini dipakai untuk redirect 301. Redirect 301 itu adalah salah satu metode PBN supaya lo cepat ranking menggunakan redirect 301. Ini parkingnya, ini drop. Nah, untuk PBN biasanya atau edge domain itu tidak boleh lebih dari 2 kali drop. Di sini sama Spamzilla dikasih lihat ini domain Belanda Sehat ini sudah pernah drop sebanyak 3 kali. Oke, di sini ada Semrush rank-nya segala macem. Ini terlalu gede ya, gue kecilin. Nah, ini udah kelihatan sampai expired ya. Nah, ini adalah Semrush traffic juga kelihatan. Nanti tinggal klik aja nanti akan muncul. Di sini juga ada Semrush rank, terus ini date-nya, tanggal, ini price, ini expired. Seperti Belanda Sehat ini, dia expired itu tanggal 13 bulan Mei 2021. Lu bisa tungguin. Kalau yang ini, yang kopiluwakbandung.org, 4 jam lagi dia expired. Dan sepertinya tidak diperpanjang, lu bisa beli. Itu enaknya, lebih jelas dan lebih terlihat kalau misalnya lu pakai Spamzilla. Di sini available dan segala macam. Nah, cara carinya, seperti tadi gue bilang, ini adalah spam score dari Spamzilla. Dari yang pertama kali lu lihat di sini ya, gua ambil sampling, ini hijau semua yang di atas. Nah, ini kalau yang tandanya warna orange seperti ini, hati-hati. Ini biasanya dia kode dari Spamzilla bahwa domain tersebut sudah pernah dipakai AU ya,
tahu dia punya pelanggaran atau dia pernah dikasih redirect backlink 301. Coba seperti ini, Tribata News. Coba kita cek apa pelanggarannya. Ini enaknya ini, significant increase in content. Tiba-tiba kontennya itu secara mendadak menjadi banyak, meningkat secara pesat. Dikasih tahu sama dia spam messages ya. Lu bisa lihat juga historinya di sini. Seperti itu. Ini kayaknya bekas punya polis nih. Oh my god. Oh, tapi ada bekam, Binkam, Reskrim, Latas, Brimob, Mitra, bla bla bla. Dan di sini juga ada backlinknya. Nah, ini yang paling enak nih ya. Spamzilla ini dia sudah memberikan, lu bisa ngeliat backlinknya, dia menggunakan metriknya dari Ahrefs karena sini DR. Ini seperti ini, lu udah bisa lihat sendiri langsung backlinknya apa aja. Seperti itu, bla bla bla. Nah, tinggal lu pilih. Jadi lu tidak perlu lagi beli alat yang namanya Ahrefs karena sudah disediakan di Spamzilla. Tinggal cek aja sampai lu puas, sampai lu yakin, baru tinggal beli. Anchor text-nya juga sama, sepertinya ini juga mengambil dari metriknya Ahrefs. Ini anchor text yang digunakan, terus di sini ada title-nya, terus ada redirect, word count, majestic, drop, bla bla bla, index. Coba kita cek, masih ada terindeks. Jadi lu juga nggak perlu capek-capek cek langsung ke Google. Semuanya sudah disediakan nama Spamzilla. Itulah kenapa alat ini paling banyak dipakai oleh para maklar domain, karena all in semuanya ya, ada dalam satu tool, semua ada, Ahrefs, Majestic, segala macam, sampai Moz juga ada. Makanya kenapa banyak dipakai oleh para profesional dan para sultan untuk mencari domain. Salah satunya adalah ini. Sampai ranking keywordnya pun juga ada, tapi ini kita harus nunggu agak lama, jadi biarkan aja. Bukan itu yang mau kita bahas. Yang kita mau bahas juga, hati-hati dengan ini. Seperti desa Plozowayu.com ini sudah dikasih tanda silang, hati-hati. Coba lihat nih, karena di sini dia udah kasih lihat nih bad word yang dilarang Google. Seperti ini bad word. Nah, lo bisa lihat sendiri, baca ya. Gua nggak mau ngomong, itu adalah dilarang Google. Terus ini bad word juga, nah seperti ini. Nah, nggak usah perlu. Ini juga bad word, bla bla bla, bad language. Nah, karena Jepang dan China itu masuk, kalau untuk di Spamzilla itu masuk bad language. Hati-hati ya. Padahal sih sebenarnya tinggal kita klik kanan, pilih translate, sudah terbaca sebenarnya anchor text itu apa. Yang perlu lu perhatiin adalah di sini. Kadang-kadang web-web yang tanda kutip itu dia mencari untuk PBN-nya dari domain-domain biasa dengan artikel-artikel biasa, tapi block roll-nya itu adalah block roll yang menggunakan tanda kutip, itu dijadiin PBN. Nah, itu kalau sudah terkena Nawala atau sudah diblokir atau di-banned dari Nawala, nggak usah dibeli. Nah, pentingnya untuk dicek dengan Nawala itu di situ. Seperti ini, coba kita cek dulu. Menghasilkan banyak duit. Nah, ini hati-hati nih. Namanya misalnya manbat138.com. Kita copy. Yang pertama lo lakukan adalah ke sini, ke Nawala, kita cek aja. Harus ya, karena kecenderungan web-web tanda kutip itu untuk bikin PBN sekarang mereka membeli domain-domain biasa. Dan diisi juga dengan artikel-artikel biasa. Cara untuk ngeceknya paling gampang supaya lo nggak kena tipu, tidak rugi. Lo harus cek dengan Nawala. Klik cari data aja, tidak ada berarti aman. Bisa lo beli. Kalau di sini ada, jangan dibeli. Itu berarti sudah kena banned. Aduh, ini hati-hati sekali. Tuh bad word, gue gak mau sebut karena nanti gue bisa kena kuning ya. Seperti ini, kita cek coba. Bisa kena dolar kuning gue kalau gue sebut. Kita langsung cek dengan Nawala, misalnya. Cek aja, masukkan aja, paste kan, mpo500gaming.com ada ya. Padahal dari segi nama mpo500 gaming menurut kita, kalau misalnya lu beli di expired domain.org atau lu beli di .com, ini kan gak ada keterangan. Ini kalau misalnya lu nggak cek dengan Kominfo, lu akan dapat domain yang sudah di banned sama Kominfo. Jadi kalau lu masukin ke Google, dia nggak akan muncul. Coba kita cek. Nah, ini dia nih.
Nah, lo bisa lihat sendiri kan, ya, gua nggak perlu sebut, ya, ini 22 Januari. Kalau lo klik, hati-hati ya kalau beli H domain atau X. Wah, gue mau beli nih MPO nih, bagus banget nih, keren banget nih, dia 15.30, tapi ternyata nggak bisa dipakai karena diblokir. Nah itu hati-hati, namanya gaming. Yes. Jadi sekarang ditambah satu tools ya, gunakan namanya Nawala. Hati-hati ya. Oke, kita langsung lagi. Misalnya gue pengen nyari deh agak bagus gitu, yang tanda-tanda X kayak gini, dia hati-hati diacukan. Tapi kadang-kadang, nah seperti itu, udah bisa lihat sendiri bahasanya, bad wordnya, aduh, seperti itu. Hati-hati ya, ini ada 500. Gue misalnya pengen cari mouse yang paling tinggi apa sih? Kita nyari yang dari mouse yang paling tinggi ya, karena lu kan suka metrik-metrik yang mouse DA-nya, DA, PA paling tinggi. Kita coba cek di sini. Yang di sini paling tinggi itu yang sekarang lagi expired itu 37 paling tinggi, tapi sini udah disilang bad word. Bisa baca sendiri, gua nggak bisa sebut karena kalau gua sebut nanti bisa dolar kuning. Dan di sini price-nya $35, expired 2 jam lagi. Voice for inmates, gak usah lah ya. Ini juga sama. Ini sudah dibeli nih kalau ada di sini tanda-tanda kayak gini. Kalau cek ini dari GoDaddy, ini Dropcats, GoDaddy. Nah, yang bisa lo beli. Ini ada nggak pending delete? Nggak usah itu. Coba wisatajatim.info. Sudah diambil sama GoDaddy. Kalau sudah diambil GoDaddy kayak begini, berarti nanti lo masuknya ke bagian lelang. Jangan ya, itu ngabisin duit banget itu kalau masuk lelang. Kita cari yang available seperti ini, yang di sini ada available aja, tapi dia punya domain DAPA-nya lumayan gede. Kita cari di sini, misalnya ini apuriansa.com. Ini kita coba cek, ini ada tanda merah nih dia nih, kampret. Apa nih kenanya nih? Bad language. Nah ini gue bilang tadi, bahasa Jepang, backlink bahasa Cina segala macam itu dia kena bad language sama Spamzilla. Tapi kita cek aja tahun 2018, arsip copyright bla bla bla, berarti ini parking, dia nggak pernah dihidupkan. Pertimbangan polisi Venezuela, ini kayaknya dia niche-nya tentang berita. Di sini ada bisnis, kesehatan, lifestyle, nasional, otomotif, sport, techno and travel. Seperti yang nggak bermasalah. Kita cek backlinknya. Ini kan di tag language snapshotnya, dikasih spam message-nya, bisa lu lihat. Coba ini, sini nggak akan kelihatan, nanti gue ceknya di dia banyakkan backlink yang menggunakan backlink dari Jepang and China. Kita lihat anchor text-nya. Nah seperti ini, anchor text-nya ini dia menggunakan naked URL dan brandednya itu Apuriasan. Coba kita langsung cek ke Trustworthy aja, apakah dia ada. Apuriasa. Coba Apuriasa ini dia punya apa tuh, lumayan ya, 1920, DA-nya 19, PA-nya 20. Kita coba cek, tidak ada. Oke, selamat. Kita cek harganya di Namecheap. Kita cek seperti ini caranya ya, gampang banget. Kalau harganya sesuai kantong, sikat bisa lah jadi Vivian. Harganya $8. Kita cek lagi dia umurnya berapa sih, umurnya 4 tahun. Oke, kita cek apakah dia masih punya indeks di Google. Pastekan aja. Supaya lebih terlihat apakah benar DA-nya sesuai dengan yang di Spamzilla. DA-nya 18, PA-nya 13, seperti bisa lo lihat ya. Oke, dia ada sekitar 380 indeksnya, masih ada indeks. Seperti bisa lo lihat, prakerja.co.id, login cara daftar kartu berapa, lumayan bersih, nggak masalah. Nah, kayak gini-gini, kita langsung cek aja di sini menggunakan
Aref lebih oke. Oke, klik. Klik kanan, translate to English. Kita pengen tahu ini apa aja nih. Tinggal lu baca. Nggak ada yang bermasalah kok bahasanya. The iMac is a savior product that. Ini tentang iMac segala macam. Coba kita paling tertinggi apa dia backlinknya. Lu bisa lihat sendiri. Kok begitu? Ini tertinggi. Tadi seperti udah bisa lo lihat, translate to English, bla bla bla, nggak ada bermasalah, semuanya oke. Bisa lo lihat backlinknya bersih, clean and clear, tidak ada redirect, bla 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 bla. Oke, kita langsung cek aja di bagian overview-nya. Apakah cocok buat lo? Wah, domain ratingnya sangat kecil, tapi dia sudah punya organic keyword, ada referring domain, bla bla bla, bla bla terus kita cek organic search-nya. Seperti ini penampakannya, tinggal lu pilih dan dia top 5 organic keyword-nya juga ada, Edi Chandra, Suzuki, TS Jumbo, testimoni, bla 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 bla, seperti nggak bermasalah. Cuma gue nggak suka ini ada ini sinopsis film, hati-hati copyright. I don't like it about that. Ya elah, sinopsis film, karena dia emang domainnya sepertinya emang domain gado-gado tentang berita ya. Kita backlink profile lagi kembali, kita cek anchor text-nya apakah dia aman. Ya, kelihatan semua ya. Dan harganya $8 dan dia punya 18 DA-nya, PA-nya 13, lumayan. Harga untuk $8, apurihasan.com, tidak ada bermasalah dengan Kominfo, punya indeks. Cuman di sini aja ya agak di lag di domain ratingnya. Nah itu mah terserah lah ya, selera masing-masing. Backlinknya juga bagus, lumayan meskipun ditandain X. Nah kalau ditanda X-nya itu tentang bahasa, karena bahasa menggunakan backlink dari Jepang, China, lu bisa cek seperti cara yang tadi. Terus ini apa lagi nih, Afri. Nah ini hati-hati nih. Contoh kasus yang kedua ya. Dia punya domain authority 19 dan page authority-nya 21. Dia available. Ini coba kita cek ya. Kayaknya tadi gue udah pernah cek sini. Aflik.net, ambil di Trustworthy, coba kita Kominfo, cek lolos nggak. Cari data, ada, kena dia, padahal di Spamzilla lolos, clean. Makanya gue bilang hati-hati. Kenapa dia lolos? Coba kita cek. Nah, ini bersih nih. Apanya bermasalahnya di mana nih? Gitu kan. Backlinknya juga oke, nggak ada masalah. Nanotech bla 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 bla. Anchornya, nah, lo lihat sendiri ya. Anchornya gue nggak usah sebut karena gue bisa dolar kuning. Lu gedein aja nanti kelihatan. Di Namecheap harganya berapa coba? Itu hati-hati. Makanya penting banget untuk diseleksi menggunakan Kominfo untuk trustworthy ya. Apakah dia di banned apa tidak, meskipun metriknya bagus, tapi kalau ternyata di ban mau ngapain? Oke. Harganya juga pasti $8. Harganya juga udah ada $10, sekitar 150.000 atau 170.000. Ini bisa langsung dibeli, cuman masalahnya di sini dia kena Kominfo, dia termasuk situs yang diblok. Coba kita cek langsung di sininya, di Google indeksnya, kenapa dia kena gitu ya? Coba dicek di sini. Sudah ya, sudah terlihat jelas. Padahal sih dia punya domain authority 19 dan page authority 13, tapi lu lihat sendiri judulnya. Kenapa dia diblokir sama Kominfo? Nah, kalau misalnya kita pakai tools-tools yang lain, ini kan kayak gini nggak kelihatan nih. Lo main beli aja, cuma $10. Tahu-tahu lu nggak bisa pakai. Ya, jadi harus dicek ya. Jadi sekarang parameter untuk ngecek sebuah domain juga bukan cuma hanya sekedar dari metrik Aref, MOS segala macam, tapi
lu menggunakan metrik juga dari Kominfo, karena cara mereka membuat PBN itu sangat berbahaya. Blog-blog yang tanda kutip itu mereka juga sama seperti kita, seperti blogger-blogger biasa, mereka menggunakan blog-blog pada umumnya untuk dipasang blog roll. Ya itu yang gara-gara lu bang, gara-gara video lu bikin blog roll, makanya semua para web yang tanda kutip itu pada bikin kayak gitu. Ya aneh, mohon maaf kalau kayak begitu. Aneh kan cuma pengen ngajarin, tapi ternyata mereka menggunakan blog-blog biasa. Ya sudahlah, jadi saingan buat lu semua ya. Seperti itu cara nyarinya, gampang banget kan? Tapi bisa, masih banyak kok, tenang aja. Segini banyaknya. Nah kalau gue sukanya di sini nih. Kadang-kadang gue tuh nyarinya dari Majestic Referring Domain. Gue pengen nyari yang banyak referring domainnya yang sudah terindeks sama Majestic. Karena Majestic itu salah satu tools yang agak susah untuk lo manipulasi ya. Kalau Ahref itu gampang banget, Moz mah gampang banget ya. Jadi kita coba cek dari sini, dari Majestic. Nah nomor satunya aja udah kayak begini nih, udah tanda silang tuh, harganya juga ada lagi, asik kampret lah. Nah ini mesin fotokopi ini lumayan nih, tapi dia nggak punya DAPA, tapi umurnya 10 tahun. Kalau misalnya kayak mesin fotokopi.com ini, coba kita cek apakah dia lolos datanya di Kominfo. Kita cek yang umur 10 tahun kayak gini, kalau misalnya lu pakai untuk blog biasa, itu cepat sekali untuk di approve sama AdSense. Beli nih, deh tidak ada kan? Kita cek di Namecheap harganya. Kenapa gue pakai Namecheap? Karena dia sangat cepat untuk ngecek. Kalau yang lain-lain agak-agak lemot, jadi gue makanya pakai Namecheap. Bukan karena gue promo ya, bukan. Gue nggak dibayar sama sekali sama Namecheap. $8 coy, murah kan? Umurnya udah 10 tahun, meskipun dia nggak punya DAPA, tapi kita cek aja. Nah ini ada DA-nya 15 dan PA-nya 19. Bisa lo lihat ini bersih, clean and clear, nggak ada sesuatu yang mencurigakan, masih ada indeksnya. Buat lo yang punya usaha fotokopi bisa langsung lo beli. Kita cek langsung di sini di bagian Ahref-nya. Belum. Kita mau lihat backlink-nya. Lumayan domain ratingnya 23 dan URL-nya 7. Ini domainnya, ada organic trafficnya, ada organic keywordnya, bla bla bla, clean and clear, anchor text-nya juga bersih, dan ini berisi tentang fotokopi semuanya. Gak ada masalah. Backlink-nya coba bisa lu cek langsung. Bukan cuma di sini aja ya, di sini juga bisa lu cek langsung backlink-nya sebenarnya kan. Ini udah clean dia nih, tinggal lu cek ini, dan itu available, bisa langsung lu beli, bisa langsung dibeli. Di sini bisa juga langsung backlink di sini, sama nggak sama di Ahref. Coba nomor satunya kita lihat, ini nomor terakhirnya. Nomor satunya adalah site Google. Coba kita lihat, cek di sini site Google, betul nomor satu site Google. Nomor 2-nya site price. Nomor 2-nya sini site price, nomor 3 di sini. Jadi dia punya backlink 2 yang untuk site Google, dan site price-nya sama. Datanya real time sama, ya sama persis dengan Ahref, antara Spamzilla dan ini, karena emang menggunakan metrik dari Ahref. Jadi sangat worth it banget lu pakai tool Spamzilla ini untuk mencari domain authority. Mesin fotokopi ini masih available, masih bisa lu beli. Terus ini available yang nomor ini ada lagi, hdfilm.org bla bla bla, domain authority sekian-sekian, tapi ini dikasih tanda merah karena bad language. Seperti itu ya. Gue kasih satu lagi contohnya, beritaindonesia.org, ini dikasih tanda X yang available. Coba kita cek Berita Indonesia di trustworthy-nya dulu. Trustworthy-nya kita coba cek apakah dia kena banned apa tidak. Cari data, ada, kena dia. Waduh, kan gue bilang hati-hati ya. Sekarang kalau beli expired domain harus hati-hati. Padahal kalau kita cek indeksnya, di bagian mana dia terkena, di bagian mana dia terkenanya, nggak ada sih sepertinya di sini mah, bebas aja. Oh,
Oke, kita cek misalnya di bagian expired domain di sini. Kenapa dia terkena? Kita langsung ceknya di bagian anchor kali ya. Kalau nggak ada data, kita cek langsung ke sini kalau gitu. Kenapa berita Indonesia.org ini masuk di sini ada statusnya sebagai yang diblokir? Kita cek. Sudah muncul penampakannya. Aduh, sayang amat. Ya, sayang sekali. Nah ini, ya, udah nggak perlu disebut lagi ya. Gua nggak bisa sebut ya. Ya, di anchor text juga sudah kelihatan itu tadi. Di sininya mah bersih, tapi ini lu bisa lihat dari depannya, lor. Tuh. Ini apa ini? Apa ini Miska? Apa nih? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah. Makanya dia kena diblokir. Dan harganya sebenarnya kalau dari harga, coba kita cek. Jangan tertipu ya, meskipun itu bisa dibeli, tapi ternyata dia diblokir. Ya mau ngapain? Gak usah dibeli. Sangat gampang banget ya. Kita coba cek di harganya berapa dia. Ada dan harganya cuma $9, tapi tidak bisa lu beli. Itulah hebatnya tools seperti ini ya. Jadi begitu ya, kalau misalnya lu berminat, lu bisa pakai yang gratisnya, lu bisa cara carinya juga udah kasih lihat cara cari domain-domain expired itu seperti apa. Dan ini adalah salah satu tools yang gue rekomendasiin kalau lu mau mencari expired domain. Berasa cukup ya materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.